siang, pagi menjelang siang. Bagi teman-teman supaya semangat. Saya langsung saja Pak. Materi yang disajikan adalah penelitian agribisnis ini merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan inventarisasi pada data yang telah didapatkan. Saya secara pribadi Pak, selaku fungsional, dengan metode yang dilakukan penelitian ini, saya kayaknya tidak terlalu banyak masalah kalau ini. Cuma yang bagi saya pribadi, tapi kalau yang masalah ini penulisannya dituangkan ke dalam metode penelitian dengan teknik penulisan ilmiah itu. Jadi barangkali untuk mudahnya barangkali Pak, kalau ada contoh-contoh di kampus barangkali itu contoh anunya teman-teman, saya kira teman-teman terlalu sulit Pak. Kalau ada contoh metode penelitian teman-teman senior-senior yang lalu-lalu itu, supaya bisa di situ dilihat-lihat. Saya jujur Pak, secara menyusunnya saja yang penulisannya bagaimana, penyusunan dari latar belakang. Kalau ada contoh karena tidak terlalu yang diwasai saja Pak, selaku fungsional. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Barangkali ada contoh yang dikasih supaya tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit tuh menyampaikan apa hasil penelitian kita di lapangan selama ini. Sementara sekian Pak. Iya, ya terima kasih. Saya sedikit juga Pak. Ya silakan. Iya. Terima kasih banyak ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, sehat-sehat bersama ini, khususnya Bapak Pak Soehardi ini sehat selalu ini Pak. Amin. Menjalankan apalagi ibadah kalau puasa bersama ya, keluarga. Apalagi kalau sudah minum susu susu kurma. Kurma, iya belum minum susu kurma. Iya. Makasih banyak ini Pak atas ya. kesempatannya ini, sama dengan Pak siapa tadi? Pak Halim juga. Sehubungan dengan beberapa topik yang kita disarankan oleh Ibu Hilda, saya cenderung ke lahan kemarin. Karena kebetulan saya di seksi lahan di pengembangan lahan di Dinas Pertanian, kaitannya dengan alih fungsi lahan. Cuman di Mamuju Pak, saya mendapatkan beberapa kendala. Yang pertama di kabupaten, di dinas sendiri, kemudian di wilayah, di desa itu sendiri. Jadi saya coba masuk di pemerintah, ternyata kendalanya mereka memberikan tanggapan bahwa wah jangan dulu dikaji ini, ya kan? Karena sementara pembahasan RT/RW, ya di situ. Hubungannya dengan itu, saya mau mencoba mengkaji di situ karena kaitannya dengan LP2B, lahan pangan pertanian, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Iya. Di sisi lain, kami di Dinas Pertanian kita membuka lahan untuk penambahan baku lahan sawah. Di sisi lain ada masyarakat untuk menginginkan alih fungsi lahan dengan alasan penambahan usaha atau pembangunan rumah dan lain-lain sebagainya. Jadi kendala saya di sini Pak, mohon masukan barangkali kira-kira solusi apa yang bisa saya lakukan, karena ya itu tadi, di sisi lain saya mau mencoba minta petunjuk sama pemerintah dalam artian untuk mengkaji ini. Di sisi lain RT/RW-nya juga masih dalam proses artinya masih dalam proses pembahasan di DPR. Jadi untuk menentukan lahan-lahan pertanian pangan berkelanjutan itu belum ada ketetapannya. Jadi untuk alih fungsi lahannya di sini saya punya kendala sedikit seperti itu Pak. Mungkin ada masukan barangkali. Demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Saya kira dua pertanyaan ya. Yang pertama itu bukan pertanyaan, tapi memang sebenarnya bagus ya kalau Anda
punya contoh-contoh atau best practice ya yang bisa Anda langsung lihat. Cuma persoalannya ya Anda harus juga mengerti ya, karena ya kadang mungkin contoh bisa langsung kita tulis, langsung kita bisa ini, tapi untuk mengerti substansinya itu yang kadang juga kita masih kurang. Makanya kita barengi dengan misalnya pemberian materi terkait dengan teori, kemudian langsung kita berikan contoh best practice-nya. Saya kemarin men-share 2 jurnal saya ya dengan harapan Anda bisa baca dan juga Anda bisa bukan hanya substansi isinya yang Anda bisa dapatkan dari sana, tetapi juga melihat misalnya bagaimana sebuah judul ditulis, kemudian bagaimana latar belakang itu bisa kita tulis, bagaimana teori-teori yang mendasari judul tersebut tidak terlepas dari apa namanya semuanya terkait, bagaimana menyusun permasalahan yang bagus, bagaimana mengambil sampel dan bagaimana menganalisis kemudian menulis sampai dengan kesimpulan. Jadi itu dua fungsinya. Yang pertama Anda bisa baca substansi ilmunya ya. Kemudian yang kedua Anda bisa melihat model penelitiannya seperti apa. Nah, itu adalah contoh praktisnya. Tetapi tetap Anda juga harus memahami yang mana Anda maksud dengan populasi, apa itu populasi, kemudian bagaimana menarik sampel, berapa besar sampel yang harus saya ambil sehingga penelitian ini betul-betul tidak bias dan sebagainya, bagaimana menganalisis data ya supaya apakah analisis yang saya tentukan ini sesuai dengan topik atau bisa mampu menjawab penelitian saya seperti apa. Nah, itu memang banyak. Makanya sebelum penelitian itu Anda harus lebih banyak memang membaca jurnal ya. Bukan hanya mungkin juga buku-buku metode penelitian, tapi kemudian jurnal yang sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Jadi penelitian sebenarnya itu bukan disarankan. Kalau saya tidak boleh menyarankan kepada orang Anda penelitian ini, karena yang tahu apa yang dia mau teliti, bagaimana kemampuannya, itu orang itu sendiri. Tidak bisa saya mengintervensi, kau peneliti lahan, karena saya ini banyak meneliti lahan. Kemudian, kau peneliti lahan. Tidak bisa. Apa kemampuan Anda untuk meneliti? Kalau Anda memang selama ini bergelut dengan lahan, kemampuan Anda lahan, ya silakan teliti lahan. Kalau Anda bergelut di bidang perencanaan, Anda teliti terkait dengan perencanaan. Jadi tidak bisa kita memaksakan, tidak bisa orang, walaupun ada teman-teman di beberapa perguruan tinggi mau membimbing kalau misalnya penelitiannya terkait ini. Kalau saya misalnya bidang saya lahan, saya mau bimbing kalau terkait dengan lahan. Kalau tidak usah, karena supaya itu tidak nyambung, itu nyambung ya antara pembimbing dengan yang dibimbing. Karena kadang juga ya maaf saja, biasa ada pembimbing yang tidak connect kemampuannya, pengetahuannya dengan yang dibimbing karena beda bidang ilmu. Nah, makanya itu yang penting ya. Kemudian yang kedua, lahan, saya kira banyak sekali penelitian terkait lahan. Ya. Saya sendiri, kalau Anda baca-baca tulisan saya baik di yang sudah dipublish di misalnya di Google Scholar maupun laporan-laporan saya itu kan dari dulu saya lahan ya. Saya meneliti misalnya terkait pola distribusi lahan, bagaimana distribusi itu, walaupun kita sudah tahu distribusinya itu di luar Jawa misalnya banyak petani yang berlahan sempit, hanya di bawah 0,5 hektar dibanding dengan ini, tapi secara real hasil penelitiannya di mana itu kita belum bisa lihat. Bisa saja kita lihat misalnya di daerah mana tadi Pak yang mau penelitian lahan? Mamuju, Pak. Nah, misalnya di Mamuju, bagaimana pola distribusinya lahan di kecamatan sana misalnya, kecamatan apa? Apakah sama dengan yang selama ini secara nasional? Apakah sama secara yang dipublish oleh misalnya statistik, BPS, dan sebagainya dengan itu? Saya pernah melakukan penelitian membandingkan dua misalnya tipologi lahan. Bagaimana pola distribusi lahan di daerah irigasi dengan yang tidak beririgasi.
Ya, ternyata daerah irigasi itu saya punya hasil lebih timpang dibanding dengan yang tidak beririgasi. Nah, ini bisa juga Anda melihat ketimpangan. Nah, disitulah masuk metode-metode seperti misalnya Anda menggunakan indeks Gini, ya, Gini indeks ya. Untuk mengukur ketimpangan kan orang menggunakan indeks Gini, bukan hanya ketimpangan pendapatan, tapi juga ketimpangan terhadap penguasaan aset. Nah, salah satu aset yang sangat berharga untuk petani adalah lahan. Bagaimana penguasaan lahan itu? Apakah timpang atau tidak? Orang mengatakan Indonesia kan ketimpangannya semakin menyempit. Artinya antara orang kaya dengan orang miskin itu tidak semakin, kalau semakin lebar berarti ketimpangannya semakin besar. Begitu juga